Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku yang terkasih, jika sampai hari ini kita masih dapat bernafas, menghirup udara segar di pagi hari, diberi kesehatan tubuh, dan kembali beroleh kesempatan dari Tuhan untuk melakukan aktivitas, mengerjakan semua yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang menikmati hari sukacita, hari bahagia. Ingatlah, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, di sisi lain ada saudara-saudara kita yang sedang lemah, tak berdaya karena sakit penyakit yang mungkin mereka sedang derita saat ini. Hari-hari yang mereka jalani tampak kelabu dan sepertinya tertutup awan tebal. Hati kecilnya pun bertanya-tanya, masih adakah harapan baginya untuk melihat hari esok? Saudara, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang adalah Jehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Orang beroleh kesembuhan dari Tuhan bukan karena ia aktif pelayanan, bukan karena ia berstatus orang kaya atau punya pangkat, punya jabatan, bukan karena ia punya wajah yang rupawan, bukan juga karena ia hebat, pandai, pintar, tapi semua karena belas kasihan Tuhan. Perhatikan dua kisah ini. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, dan berserulah mereka kepada Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Saudara, juga kisah yang lain, seorang sakit kusta yang datang kepada Tuhan dan berlutut di hadapan-Nya. Markus 1 ayat 40 hingga ayat 42. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara yang terkasih, belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan adalah pintu menuju kepada kesembuhan, pintu menuju kepada pemulihan. Mungkin hari ini bukan sakit fisik yang saudara alami, tapi mungkin itu ekonomi saudara yang sedang sakit, hubungan suami istri yang sedang sakit, pekerjaan dan bahkan juga pelayanan yang sedang sakit. Anda bergumul untuk sesuatu, saudara, tidak ada jalan selain kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita harus datang kepada Tuhan dengan memohon belas kasihan-Nya. Roma 9 ayat 15, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu ini. Hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, semata-mata itu bukan karena kami, tapi karena belas kasihan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan akan bermurah hati kepada siapa Tuhan mau bermurah hati. Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada siapa Tuhan mau menaruh belas kasihan. Semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Hari ini yang menjadi bagian kami adalah memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berserah penuh, yaitu percaya dengan iman, hidup di dalam iman itu. Tuhan, firman-Mu yang Engkau nyatakan hari ini meneguhkan setiap hati kami bahwa di dalam Engkau ada harapan. Di dalam Engkau tidak pernah kata putus asa. Sebaliknya, kalau Tuhan sanggup menyembuhkan 2 orang buta dan 1 kusta ribuan tahun yang lalu, Tuhan Allah kami adalah pribadi yang tidak pernah berubah, dan kuasa-Mu tetap sama sampai hari ini, sanggup menolong kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami dari segala keadaan apapun yang menjadi pergumulan kami. Hari ini tangan kami terangkat kepada Tuhan. Bapa, peganglah tangan kami, karena kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kekuatan daripada-Mu Engkau curahkan ketika kami berseru, memandang Tuhan, dan percaya penuh kepada Engkau, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus.
setia, menantiku tuh berlari padamu. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.